suara hati yang paling dalam ini. Saya itu kan sebagai guru dan berprofesi juga sebagai ahli hukum pidana yang sering digunakan itu. Saya itu sebenarnya sangat sedih melihat kasus seperti ini. Oke. Kadang-kadang saya bertanya, ada nggak manfaatnya saya menjadi ahli, sementara mereka ini tidak memahami apa yang saya kemukakan. Padahal di dalam KUHP itu kan disebut, ya, alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli. Sementara dalam gelar itu kan disebut bagaimana nanti Ya, kami. mungkin sedang lupa, Pak. Mungkin diingatkan sama Mudah-mudahan. direktur. Mudah-mudahan mereka mendengar. Khususnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, kira-kira 1,5 bulan yang lalu atau mungkin tepatnya tanggal 25 Mei 2024, kanal Anak Bangsa menayangkan suatu podcast karena kita kedatangan tamu dari Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Waktu itu sudah tayang, judul podcastnya adalah Korban Penipuan Proyek PDAM Kuburaya Kalbar Bersuara Minta Keadilan. Nah, ini sudah tayang dan alhamdulillah sudah ada respon dari pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, kali ini kita akan menanyakan kepada teman-teman yang bersuara minta keadilan itu tentang progres setelah konten ini tayang. Kemudian apa langkah selanjutnya? Nah, kali ini saya kedatangan tamu juga dari ahli pidana dari Unpar Parahyangan, Bapak Disman Samosir. Iya. Ini dulu juga bersuara memberikan pencerahan tentang kasus ini dan kelihatannya beliau juga kemarin diundang juga untuk gelar perkara. Jadi nanti akan minta kepada beliau apa tanggapannya dan analisis secara pidana seperti apa. Berikutnya Mas Jahid Johar, ini pengacara dari korban, pengacara dari keluarga Pak Joko Santoso. Pak Joko Simanjuntak. Pak Joko Simanjuntak. Natalia Siagian. Oh, saja. Oke. Jadi pengacara ya, masih mendampingi. Alhamdulillah masih sampai hari ini. Oke. Kadang-kadang suka pindah-pindah pengacaranya. Nah, yang ketiga ini tamu yang baru muncul hari ini. Nah, ini sebenarnya orang yang tahu persis tentang kasus ini karena waktu itu beliau menjabat sebagai Direktur PDAM Kabupaten Kuburaya. Nah, beliau adalah Pak Urai Wisata. Selamat datang Pak Urai. Selamat. Nah, saya ke pengacara dulu ya, yang tahu persis duduk permasalahan kan pengacara. Mas, setelah konten kemarin tayang, kemudian ada perkembangan lebih lanjut. Saya dengar ada kegiatan semacam gelar perkara khusus atau gelar perkara apa? Apa yang terjadi setelah itu? Jadi setelah yang kami terakhir dari sini ya, itu kita paling terakhir itu gelar perkara khusus kemarin. Oke. Nah, cuman sebelumnya pun jadi gini, seharusnya pada waktu itu tanggal 30 Mei itu, ya, kan kita di sini tanggal 25. Nah, tanggal 30 Mei itu harusnya ada gelar perkara. Nah, saya dihubungi penyidik untuk ada gelar perkara katanya dari situ. Cuman ternyata pas sudah datang ke sana nggak jadi gelar perkaranya, malah mediasi dulu waktu itu. Nah, diundang mediasi kita, gitu. Itu Yang mengatur mediasi siapa? Polda Kalbar. Direkrimumnya. Oke. Gitu. Jadi kita nggak tahu tuh kalau di sana nggak jadi gelar perkara gitu. Karena kita tujuannya memang mau gelar perkara makanya datang, cuma nggak jadi. Akhirnya kita surat menyurat lah ya, itu normatif, itu surat menyurat, sebuat dumas. Nah, diadakanlah kemarin tanggal 13 Juni nih 2024 nih gelar perkara khusus. Jadi yang dilaksanakannya karena adanya dumas dari dari PH dari penasihat hukum gitu. Akhirnya barulah dilaksanakan kemarin gelar perkara khusus. Kita datang sama ahli hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan, Pak Disman, itu datang gitu. Dihadiri oleh pelapor Pak Iwan Darmawan. Seharusnya waktu itu dihadiri oleh Bu Natal sama Pak Urai. Cuman ketika akan dimulai sudah tidak dipersilahkan untuk masuk gitu. Jadi yang diperbolehkan masuk siapa?
Jadi penasihat hukum, pelapor Pak Iwan Darmawan. Oke. Waktu itu. Sama Pak Jisman sama ada Pak Hengki, tim advokat juga, satu tim sama saya gitu. Pak Jisman ahli pidana boleh masuk. Oke. Terus? Nah, udah waktu itu dihadiri sama Kabitkum, Propam, terus itu Wasda, penyidik hadir semua, dan gelar perkara khususnya ini dipimpin oleh Kabagwasidik Dirkrimum Polda Kalbar gitu. Terus apa lagi yang terjadi? Nah, kalau sebetulnya kita bersyukur ya ada perkembangan daripada kalau saya lihat daripada tahun-tahun sebelumnya kan. Sekarang udah ada perkembangan gitu, ada pemeriksaan, terus sekarang juga udah dilaksanain gelar perkara khusus kemarin, terus membuahkan hasil. Hasilnya apa? Yaitu beliau berpendapat ya Kabagwasidik bahwa ini ada hukumnya gitu, ada pidananya di sini, yaitu penipuan gitu, dia terapkan penipuan di sana gitu. Jadi sekarang pun nanti lusa nih, berarti dari hari ini lusa ini pemeriksaan terhadap Pak Iwan Darmawan pemeriksaan terakhir, nanti katanya sebagai pelapor. Nanti udah rencanakan mau ada gelar lagi untuk penetapan tersangkanya. Gitu. Kemarin kan, jadi kami ini diundang di situ, memang ada perdebatan gitu mengenai ini pasal apa saja yang dikenakan menurut mereka gitu. Nah, mungkin nanti itu bisa lebih jelasnya disampaikan sama Pak Jisman karena beliau yang diajak berdebat sama Kabagwasidik di sana. Tunggu dulu. Tadi kan disebut ada upaya mediasi yang diinisiasi oleh Polda Kalbar. Terjadi tidak? Tidak. Yang datang, Anda datang? Saya datang. Yang nggak datang pihak yang terlapor. Terlapor nggak datang. Oke. Tapi tetap agenda itu tetap dijalanin. Saya juga bingung ya kenapa dijalanin. Awalnya bilangnya terlapor ini dia diwakili penasihat hukumnya gitu? Enggak, justru itu katanya kata Dirkrimum ya, beliau ini diwakili oleh kepala PDAM yang baru, yang saat ini sedang menjabat. Gitu. Lalu saya tanya, Bapak kapasitasnya mewakili sebagai apa, mewakili terlapor sebagai apa? Kuasanya mana? Punya nggak kuasanya? Atau nggak kewenangannya di mana? Tapi dijawab sama beliau, saya sebenarnya tidak punya kewenangan untuk mewakili sih katanya gitu. Ya gue bingung. Ya intinya saya bilang ngaco sih. Diadain mediasi juga dadakan gitu, tiba-tiba mediasi yang kami itu taunya gelar perkara, Pak. Gitu. Jadi perlu digarisbawahi ya, kami taunya gelar perkara bukan mediasi. Waktu itu datang jauh-jauh dari Bandung, dari Jakarta datang ke sana tuh buat gelar perkara bukan buat mediasi. Itu tanggal 30 Mei itu. 30 Mei itu. Oke. Artinya tidak terjadi mediasi, tidak ada gelar perkara juga waktu itu? Tidak ada. Oke. Nanti gelar perkara baru diadakan tanggal 13 Juni. 13 Juni ya. Oke. Setelah diadukan saya buat Dumas kan di situ. Oh, tambah lagi. Iya, tambah lagi. Saya suratin terus. Oke, Pak Jisman, Bapak ikut dihadirkan dalam gelar perkara tanggal 13 Juni. Ikut. Nah, saya dapat bocoran katanya sempat agak bersih tegang atau berbeda pendapat dengan Kabagwasidik. Bisa diceritakan dalam kesempatan ini? Iya, jadi saya juga harus mengucapkan terima kasih ke Kanal Bangsa karena persoalan ini kan sudah 2 tahun termasuk saya terlibat untuk memberikan masukan kepada keluarga dan penasihat hukum. Baru setelah ada kegiatan di Kanal Bangsa ini menghadirkan kita, akhirnya ada progresnya. Progresnya pertama itu yang saya juga ikut di dalam itu, kita melakukan gelar perkara. Saya diundang oleh mereka dan dipersilahkan masuk. Pada saat gelar perkara itu memang Kepala Wasidik ini menjelaskan dulu kronologisnya itu. Lalu diberi kesempatan ke saya, memang ada semacam perbedaan pendapat. Ya itu memang bisa terjadi kalau kita melihatnya dari hal-hal yang tidak normatif ya. Jadi setelah dia jelaskan, dia bilang ada 2 poin yang saya tangkap. Bahwa saya akui ini kesalahan anak buah saya, ada keterlambatan. Itu kata Kabagwasidik. Kabagwasidik waktu pimpinan rapat. Lalu kedua dia bilang di sini ada penipuan. Memang laporan kita penipuan dan penggelapan. Lalu saya diberi kesempatan. Saya bilang saya melihat sisi lain, ada penggelapannya. Saya jelaskan. Ini kan dana talangan. Artinya kalau dana talangan itu kan uang itu kan dititip sebenarnya ke orang lain kan.
yang dengan catatan itu nanti akan dikembalikan setelah selesai pekerjaan itu. Ternyata itu kan nggak dikembalikan. Apa namanya? Saya mengatakan secara pengetahuan ilmu hukum pidana itu termasuk penggelapan. Saya bilang berbeda pendapat di situ. Sebenarnya dalam pikiran saya ada persoalan lain. Karena ternyata ada perdanya bahwa itu sudah dibayar. Sudah dibayar melalui perda. Tadi saya sudah tanya beliau, ada perdanya untuk membayar itu. Yang 5 titik itu? Yang 5 titik itu. Tetapi tidak dibayar sampai sekarang. Lalu berkembang pemikiran dalam diri saya, kenapa nggak kita lapor itu korupsi? Kemana itu uang itu? Nah itu saya bilang. Jadi tapi kita berbeda pendapat tentang penggelapan. Tapi katanya kan sudah diterima juga uangnya. Yang 5 titik itu. Ya udah diterima dari negara. Ya, yang 5 titik kan bukan yang sudah dibayar. Pak Iwan sudah terima? Ya, yang 5 udah dibayar. Sudah dibayar. Yang 8 belum. Yang 8 belum. Nah itu. Yang 8 belum ada perdanya. Sudah Sudah ada satu itu. perda. Satu perda. Ya. Cuma dicicil 5 dulu. Iya. Oke. Kalau di perda angkanya berapa Pak Uray waktu itu? Kalau di Perda nomor 5 2013 itu 7 miliar 132.500. Untuk 13 titik. Bukan seluruh kegiatan yang ada di Perda. Oke. Ya. Artinya dari 7 miliar sekarang ada bagian dari 13 titik itu. Iya. Tapi kenapa yang dibayarkan kepada Pak Iwan itu hanya 5 titik saja? Hanya berapa nilainya waktu itu dibayar? 1 miliar. 1 miliar. Kenapa kok yang lain kemana uang itu? Begini, kalau yang di Perda itu kan yang nomor 5 2013 itu kan mengamanahkan bahwa jumlah yang diberikan penyertaan modal untuk PDAM itu 7 miliar 132.500 rupiah dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama itu tahun 2013 itu sebesar 1 miliar 500 juta. Tahap kedua sebesar sisanya 5 miliar sekian. Ternyata di tahun 2013 yang tahap pertama itu kan seharusnya 1,5 miliar. Tapi dengan adanya itu SK Bupati bahwa SK Bupati nomor 451 tahun 2013 cuma yang mengucurkan dana itu sebesar 1 miliar. Yang 500 kemana? Yang 500 kami tidak tahu. Bupati ini siapa waktu itu? Pak Muda Mahendrawan. Oh, oke. Perda dikalahkan sama SK Bupati? Iya, jadi kan kalau kalau kita bicara soal kewenangan, memang bupati itu bisa bikin SK, tapi perda. Tapi kalau kita bicara struktur ya, tentang itu yang mau saya jelaskan. kan? Ya, itu yang mau saya jelaskan. Jadi perda itu di mana posisinya? Perda itu kan dibuat pemerintah daerah dengan DPRD. Iya. Saya itu lebih kuat. Sehingga maka tadi saya berani mengatakan, bukan seudon ya, saya berani mengatakan uang itu kemana? Kalau tidak disalurkan kepada yang berhak, itu berarti korupsi. Yang aneh menurut saya sebelumnya, Iwan ini dipanggil oleh kejaksaan bahwa dia korupsi loh. Korupsi itu intinya apa? Merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri. Ada uang negara yang dipakai. Iya, ini uang-uang Anda. Uang pribadi. Uang pribadi. Itu kan harusnya kan negara memberikan apresiasi dong, hadiah. Nah itu. Lalu kembali kepada pokok persoalan tadi, pada saat gelar perkara, saya memegang 2 poin. Berarti apa yang dalam hati saya sudah terpenuhi. Ini lambat, diakui. Ini penipuan, diakui. Tapi kita berdebat soal penggelapan. Lalu saya kan sadar betul, mungkin juga pemahaman beliau nggak sama dengan saya. Dan sorry, saya tidak sependapat kalau ada orang mengatakan kalau 2 ahli hukum atau 3 berkumpul maka pendapatnya 10. Saya nggak setuju. Kenapa? Ya kalau ini pasti siapapun melihat ini putih. Tidak boleh kita mengatakan ini hitam. Tapi kalau misalnya ada faktor-faktor lain yang membuat dia misalnya ada kepentingan pribadi atau apa-apa, sehingga bisa dikatakan ini bukan putih loh, hitam. Dan penegakan hukum itu seharusnya pola itu yang harus dipegang. Ada kejujuran, karena pendidik itu kan pengayum, penegak. Jadi artinya yang putih katakanlah putih. Putih, hitam ya hitam. Oke. Nah, lalu kita ada perdebatan. Lalu saya merasa
percuma saya berdebat karena nggak akan nyambung. Ya oke, memang sudah hampir mau selesai, saya meninggalkan ruangan. Oke. Beliau ini tetap di dalam, saya nggak tahu gimana, lalu nanti dia akan menjelaskan seperti apa. Oke, Pak Jisman, terima kasih. Ya, jadi saya ada begini, saya pertama sebagai akademisi sangat mengharapkan, karena saya tahu bahwa media sosial ini juga sebagai kontrol kepada kehidupan bernegara. Iya. Jadi pesan-pesan kami ini mohon disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang supaya ini selesai. Nah, karena dalam kehidupan ini kan negara ini kan harus juga memberikan perlakuan yang sama. Jangan diskriminatif. Jangan diskriminatif. Karena orang ini mungkin tidak menggreget gitu ya. Lalu ini dilambatkan sampai 2 tahun. Saya sangat kecewa. Oke. Waktu itu saya di gelar perkara bilang begini, tapi ke bawah sidiknya itu malah membantah. Pak, penyidik Anda sudah datang ke kantor saya. Ke Bandung. Ke Bandung, ke kantor saya. Memeriksa saya sebagai ahli. Sudah di BAP saya tanda tangan. Bahkan kami ngobrol secara pribadi supaya ini diurus dengan baik. Dan ternyata informasi yang saya dapat, saya bilang, BAP itu sampai sekarang itu nggak disampaikan ke jaksa loh Pak. Jadi keterangan Pak ahli pidana tidak disampaikan ke jaksa. Alasannya? Ya kita tidak tahu. Padahal itu kan prosedurnya kan harus begitu. Kalau penyidik itu sudah melakukan BAP, mereka menetapkan tersangka, itu kan BAP-nya harus dikirim ke jaksa. Nanti jaksa itu melakukan pra penuntutan. Dia menganalisa, perbaiki unsurnya, perbaiki ini. Ini tidak ada 2 tahun Pak. Saya bilang, loh kan belum ditetapkan tersangka. Lalu saya nggak mau berdebat, tapi akhirnya dia mengakui bahwa ini ada keterlambatan. Anak buah saya salah. Kami berterima kasih. Mungkin kalau tidak ada dorongan seperti ini dari media Kanal Bangsa ini, saya juga bisa kecewa habis-habisan. Saya bisa kecewa habis-habisan itu. Oke, baik Pak Jisman, terima kasih. Iya. Nah, saya pindah dulu ke Pak Urey. Nah ini penting ini. Ini kejadiannya tahun berapa waktu itu? Mulai pertama kali penunjukan proyek ini? 2013. 2013 ya? Iya. 2013 waktu itu Pak Urey jadi Direktur PDAM. Iya. Nah, Pak, boleh nggak diceritakan asal muasalnya nih? Karena waktu itu Bapak nggak datang ya pada waktu yang berikutnya, karena Bapak yang langsung terlibat sebagai pejabat waktu itu. Apa yang terjadi? Pertama saya mengucapkan terima kasih saya dapat hadir di kanal Anak Bangsa ya. Mungkin ini kesempatan pertama saya hadir di sini. Begini, saya menjelaskan di 2013. Waktu itu sekitar bulan Maret 2013. Oke. Saya juga baru tanggal 18 Maret saya dilantik. Waktu itu masih memang baru menjabat. Nah, kemudian waktu itu nggak salah sekitar hari Sabtu atau Minggu lah, sore hari memang Pak Bupati itu Pak Muda Menawan ada menelpon saya, yang isinya minta tolong carikan yang bisa memberikan dana talangan untuk pemasangan pipa. Kenapa untuk pemasangan pipa? Waktu itu kan mereka Pak Muda ini kan mau mencalonkan jadi bupati periode yang kedua. Kebetulan waktu itu memang basis mereka, basisnya Pak Muda ini ada di daerah perumahan Korpri. Perumahan apa namanya? Perumahan Korpri. Korpri. Ya. Nah, memang basis pendukung mereka, Pak Muda di basis Korpri. Maka beliau minta tolong saya carikan yang bisa menalangi. Saya yang tahu hanya, saya pikir itu, saya kenalnya hanya Pak Iwan, tidak ada yang lain. Pak Iwan Darmawan. Besok harinya saya telepon betul Pak Iwan juga sebelumnya kan memang sering ke kantor PDAM. Itu tuh saya masih staf. Waktu itu saya telepon langsung Pak Iwan untuk datang ke rumah Pak Muda. Kemudian 2 hari setelah itu kami sama-sama Pak mendatangi kediaman Pak Muda. Kami diterima itu sore hari. Sore hari saya sampaikan Pak Muda, ini yang mau menalangi dana kita untuk pemasangan pekerjaan pipa.
Nah, ternyata memang, wah kamu kawan katanya. Rupanya memang udah kenal lah gitu. Mungkin. Pak Bupati udah kenal sama Pak Iwan sebelumnya? Kawan katanya. Oh iyalah, jadi saya bilang ini orangnya Pak. Nah, kalau boleh saya posisikan, ini meja, ini meja di dapur. Saya pas memang posisi saya di sini, posisi Pak Muda sebelah ini, mungkin Pak Iwan di sebelah ini. Jadi saya sampaikan langsung lah dia bercerita sama Pak Iwan, memang ada keinginan untuk pemasangan pipa. Ini basis yang untuk dukungannya untuk pilkada. Jadi waktu itu saya juga memang menyampaikan kalau kita untuk talangan dananya pakai dana apa Pak? Kita kan tak punya modal, PDAM-nya miskin, kondisinya masih sakit. Jadi Pak Direktur sempat ngomong ke Bupati ya, juga? Ya memang sudah saya sarankan, kita tidak punya dana Pak, kalau hanya PDAM tidak punya dana untuk membayar. Tunggu dulu sebetulnya, untuk perumahan Porpri tadi, sebetulnya memang tidak ada perencanaan untuk pembangunan instalasi di sana? Enggak ada, memang belum terkonek dengan... Oke, berarti artinya memang dipasang karena untuk kepentingan dukungan kepada untuk, Pak Bupati yang mau mencalonkan lagi? Ya, untuk lanjut Pak. Nah, kemudian dia sampaikan, nanti aku kan Bupati. Gampang lah itu kita nanti dengan pakai dana Pemda, dana penyertaan seperti itu. Itu saja. Akhirnya ditunjuk. Akhirnya untuk sebagai Pak Iwan bertanya untuk sebagai pegangan saya apa Pak? Untuk sebagai pegangan saya, udah kamu buat aja itu sebagai perjanjian gitu. Bentuknya tapi dibuat non tender katanya supaya gampang. Nah, jadi non tender. Kalau nggak salah saya itu dibuat 3 kali Pak. 3 kali koreksi oleh Pak. MOU-nya? Iya. 3 kali koreksi oleh Pak Muda, dicoret, salah. Akhirnya yang ketiga jadi. Iya, yang ketiga jadi. Oke. MOU itu isinya apa? MOU itu tentang bagaimana masalah kalau pekerjaan sudah selesai. Pihak pertama membayar kepada pihak kedua. Pihak pertama siapa Pak? Pihak pertama dalam hal ini saya selaku PDAM gitu kan. Usernya Bapak? Ya, user saya. Tapi berjalan waktu memang perda itu dibuat Pak. Ternyata sudah dipersepkan perda nomor 5 tentang pernyataan modal ke PDAM tuh. Memang sudah disiapkan. Waktu itu saya lihat baca di perdanya itu kan yang diperuntukkan untuk PDAM dana pernyataan modal dari pemerintah daerah Kabupaten Kuburaya ke PDAM Kuburaya itu sebesar 7.132.500 Pak. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama sebesar 1,5 miliar. Tapi yang dicairkan, yang dikirim ke PDAM bentuk pernyataan modalnya hanya 1 miliar Pak. Yang 500? Yang 500 kami tidak tahu. Dan Gone with the wind. Saya tidak tahu. Nah, kemudian bentuk pernyataan pencairan ke masuk rekening PDAM itu SK Bupati nomor 451. Nilainya berapa? Nilai 1 miliar Pak. Masuk ke rekening PDAM. Dari dana 1 miliar itulah dari 13 titik pekerjaan dari PDAM hanya mampu membayar yang 5 titik Pak. Artinya gini, 13 titik itu 100% modalnya grupnya Pak Iwan? Iya. Semua ya? Semua. Jadi dana talangannya bukan dari Pemda, bukan dari PDAM, tapi dari pengusaha yang Pak Iwan Darmasa itu. Kemudian dari 1 miliar yang diberikan kepada PDAM, makanya kami bayarlah yang 5 titik pekerjaan. Nah, kenapa 5 titik pekerjaan yang dibayar? Memang dananya baru dikeluarkan 1 miliar. Ternyata kan di tahap kedua memang ada. Tahap kedua itu dibayar di 2014 loh Pak. Seharusnya dicairkan di 2014. Nilainya berapa? Sebesar 5 miliar 600 sekian lah. Waktu itu Bapak masih direktur? Masih direktur. 5 miliar masuk? Ya, tidak. Saya menyurati Pak di tahun 2014. Karena ini kan masih ada yang 8 titik yang belum dibayar. Karena saya masih bertanggung jawab kan. Merasa itu saya menyurati kepada Bupati. Nomor surat saya itu nomor 58. Pertanyaan dulu. Bupatinya siapa nih? Waktu yang udah ke Pilkada? Setelah Pilkada Pak Muda kalah. Ini menarik ini. Jadi Pak Muda kalah. Terus Bapak
tahun 2014 menyurati bupati yang baru. Menyurati bupati yang baru itu Pak Rusman Ali. Oke. Surat saya nomor 58. Artinya selama Pak Rusman Ali itu perda belum dibatalkan kan? Belum. Oke, masih berlaku. Saya Perda masih berlaku Pak. Oke, Tapi terus? saya menyurati dengan surat saya nomor 58 ke bupati nggak salah 11 Juni 2014. Tidak digubris, dibalas pun tidak. Oke. Ya. Kemudian di 2015 saya menyurati lagi Pak dengan isi yang sama. Nggak digubris juga? Juga tidak digubris. Oke. Kemudian di 2016 saya surati yang sama Pak. Isinya sama. Minta realisasi yang sisanya itu juga tidak dibayar. Akhirnya saya sampailah 18 Maret 2017 saya tidak lagi menjabat di PDAM. Oke. Nah kemudian ini berlanjut Pak. Kemudian nggak tahu kemarin di 2019 saya kan udah nggak direktur lagi. Saya ditarik kembali sebagai PJS Pak di 2019 bulan Mei. Oleh Bupati? Oleh Bupati. Bupati siapa? Pak Muda periode yang kedua. Yang artinya masa kerja Pak Rusman Ali itu 2013 sampai 2018? Iya. Oke, terus 2018 ada pilkada lagi? Pak Muda menang. Menang lagi? Iya. Oh, berarti periode kedua tapi satu apa namanya, ada jeda satu periode ya? Satu periode. Oke. Kemudian waktu Bupati yang periode kedua, bulan April nggak atau Mei, saya lupa tanggalnya, itu saya di PJS kan kembali untuk menjadi direktur PDAM. Saya sempat buat surat lagi Pak. Surat saya kepada Bapak Bupati yang baru ini? Ya, ke Bupati yang baru Pak Muda. Itu surat saya nomor 61 Pak 2019. Intinya sama Pak. Untuk realisasi pernyataan modal yang PDAM juga tidak ada digubris Pak. Tidak ada tangkapan sama sekali. Jadi kuncinya, kenapa yang 8 titik ini tidak terbayar Pak? Saya juga biasa berkomentar sama orang ini, memang tidak taat terhadap aturan yang dibuat Pak. Karena siapa yang tidak taat? Bupatinya tidak taat terhadap perda yang dibuatnya nomor. Bupati yang dua-duanya ini ya? Iya. Seharusnya ini kan ada dasar hukumnya perda Pak. Tapi dari 7 miliar hanya dilaksanakan 1 miliar itu pun berdasarkan keputusan Bupati yang nomor 451 Pak. Pak, mohon maaf. Selama Bapak menjabat sampai 2017 ya, itu kan Bapak mengalami 2 bupati ya? Iya. Bupati Pak Muda Indrawan, kemudian diganti Pak Rusman Ali. Rusman Ali. Perda masih berlaku? Masih Pak. Masih berlaku, dan belum ada realisasi tahap kedua? Tidak ada. Waktu itu kan perda ini kan harus juga ada fungsi pengawasan dari DPRD. Apakah tidak disoroti tentang implementasi perda yang tidak terrealisasi ini oleh DPRD? Saya juga Pak dulu pernah waktu ada rapat paripurna pernah menyinggung-nyinggung itu, jawabannya salah di komisi 3 ya kalau biasa itu hanya jawabannya simpel Pak. Apa? Karena keuangan daerah tidak ada. Oke. Memang benar tidak ada keuangan? Ya nggak tahu Pak. Oh. Oke. Pak Zahid, ini kan sebetulnya kalau ceritanya Pak Ure kan flashback aja ya. Iya. Flashback, dan beliau harus kita apresiasi bertanggung jawab sampai sekarang ini. Iya. Meskipun karena beliau sudah tidak menjabat lagi, masih mau kita minta untuk berbicara di sini kan. Artinya ini tanggung jawab personal beliau sebagai orang yang terlibat. Karena di MOU itu yang tanda tangan pihak pertama Pak Ure Wisata, pihak kedua Pak Iwan saksinya mengetahui Bupati Kuburaya Mudra Manowan. Oke. Ada cap bupati nggak? Cap. Berarti official resmi? Iya. Bukan sebagai pribadi ya? Bukan. Oke. Pertanggungjawabannya sama itu. Pak Muda selaku jabatannya, makanya saya tambahkan Pak, dalam hal ini saya hanya melaksanakan perintah jabatan Pak. Oke. Ya, terima kasih. Ini luar biasa integritasnya Pak Ure ya. Kita memang dalam pembicaraan kita yang terdahulu memang kita tidak pernah menyalahkan Pak Ure ya. Karena Pak Ure memang hanya orang yang diperintahkan oleh Bupati waktu itu. Rasanya saya tidak bisa menolak Pak. Siapapun yang kalau perintah jabatan saya pikir saya ataupun siapa. Iya. Mengerti Pak, saya mengerti. Kita lihat situasi kebatinan para pejabat memang tidak mudah untuk menolak. Nah, Pak Jisman, ini
banyak masalah nih terhadap yang tadi disampaikan oleh Pak Urai terhadap terkait ketidaktaatan pejabat terhadap aturan yang berlaku gitu. Yang kedua ada tabrakan ya tentang hierarki peraturan itu kok ditabrak begitu mudahnya gitu ya. Dan yang ketiga saya melihat artinya juga ada unsur lemahnya pengawasan dari parlemen ya di daerah sana gitu loh. Karena begitu mudah ada perda yang bisa dikalahkan oleh SK Bupati gitu. Itu kan levelnya di bawahnya ini. Tidak ada suara dari parlemen sampai sekarang gitu. Dan nggak tahu inspektorat itu bekerja atau tidak gitu loh ya. Apa yang terjadi di negeri gini di kasus ini Pak? Kok bisa terjadi begitu? Terima kasih Pak Rudi. Jadi sebelum saya menjawab tentang hierarki perundang-undangan atau peraturan tentang kewenangan mereka, saya mau mengutip dulu kalimat Presiden Amerika Serikat, lupa saya Pak George Washington itu, yang dalam bahasa Indonesianya, jangan kau tanya apa yang diberikan negara kepada kamu. Bukan itu Pak. Ya Kennedy, Oh. tapi tanyalah apa yang kau beri kepada negara. Apa maknanya itu? Artinya negara ini kan milik bersama, bukan milik penguasa. Kalau sebagai penguasa prinsipnya apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Mensejahterakan masyarakat. Itu ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Harusnya moral itu ditanamkan ke setiap pejabat. Supaya rakyat ini nyaman hidupnya. Ini yang kita lupa kadang-kadang. Lupa barangkali ya. Saya tidak berani mengatakan Atau sengaja lupa? sengaja ya. Itu berlebihan. Nanti saya masuk penjara ini. Jadi mungkin lupa. Ya, kalau ada yang mendengar para pejabat terutama yang di Kuburaya itu, mudah-mudahan itu didengar supaya persoalan ini selesai. Terkait dengan keberadaan SK Bupati, itu kan secara pribadi memang dia atas nama Bupati. Tetapi yang disebut Pemda, pemerintah daerah, itu bukan hanya Bupati, tetapi juga DPRD. Artinya mereka kalau melahirkan suatu kebijakan itu harus saling koordinasi, saling mengawasi. Saya tidak tahu. Memang kalau kita hidup bernegara di Indonesia ini masih saya amati, usia saya sudah 77 ini saya amati, di kita itu rasa kesungkanan ke koleha, ke institusi sesama, ini belum terlihat keberanian dan kejujuran untuk mengatakan ini tidak boleh. Saya tidak tahu apakah ada kebagian kue, saya nggak ngerti. Tetapi itulah yang terjadi. Ya, ini mungkin berlebihan karena kenapa ini sulit? Karena katanya mungkin ini ada kedekatan dengan penyidik sehingga ini agak diperlambat, saya tidak tahu. Tetapi ya di kita ini kan banyak juga hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kuburaya. Baik, Pak Jisman, kita punya harapan yang sama. Ya. Kita bukan untuk menyudutkan siapa-siapa. Iya, betul. Artinya kita ingin semua proses hukum ini berjalan sesuai dengan realnya gitu ya. Sesuai dengan marwahnya. Betul. Tetap hukum sebagai panglima itu kan harus. Iya. Dan aparat penegak hukum kan harus melayani masyarakat. Iya. Tapi saya tambah dulu, mohon izin. Siap. Pertama kali saya gelar perkara itu yang saya bilang. Pimpinan gelar, saya hadir di sini bukan membela si pelapor dan terlapor. Saya hadir di sini sesuai dengan sumpah jabatan saya sebagai ahli, memberikan keterangan sesuai keilmuan. Jadi jangan takut, saya akan berpihak. Karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada pimpinan saya. Jadi Pak Jisman berpihak pada kebenaran. Iya. Dan keadilan. Imparsial, tegak lurus. Mengerti Pak? Nah ke Pak Jahit nih. Ke depan ini Pak, sudah ada gelar perkara dengan segala dinamika yang diceritakan oleh Pak Jisman tadi. Kemudian setelah ini apa yang dijanjikan lagi oleh teman-teman dari Polda Kalbar? Jadi gini, penyidik sampaikan nanti kan diperiksa prinsipal saya ini untuk ada beberapa keterangan yang akan diminta untuk selanjutnya dilakukan gelar lagi oleh mereka katanya untuk penetapan status tersangkanya. Nah, kemarin kita sempat komplain karena kenapa kok dalam gelar perkara Kabag Sidik menyatakan pada saat mendengar penjelasan dari Pak Jisman ini, oh ya udah itu kan kata ahli kan katanya.
Itu kan keterangan ahli bukan alat bukti, disebut seperti itu pada saat gelar perkara gitu. Terus dia menyatakan ini kita harus sepakati ya pas Pak Jisman udah keluar itu. Makanya di situ saya berdebat, kita sepakati ya. Saya jamin hanya ada penipuan, tidak ada penggelapan. Nah disitulah saya tidak terima, karena kok saya harus menyepakati, saya tidak pernah sepakat gitu. Kami tidak pernah mengiyakan. Gitu. Keterangan ahli pun sudah jelas bahwa di sini ada penggelapannya gitu. Di situ saya komplain setelah beres gelar perkara pun, penyidiknya pun minta maaf kepada pihak kami, kepada saya, kepada Pak Iwan minta maaf. Gelar perkara seperti itu. Yang akhirnya kemarin di panggilan buat si prinsipal saya ini Pak Iwan, dimasukin lagi penggelapannya. Oh, dimasukin lagi? Iya, dimasukin lagi penggelapannya gitu. Kemarin pun kami sempat mendatangi kejaksaan pengen nanya perkembangan perkara ini udah sejauh mana gitu. Ternyata masih belum sampai suratnya Pak katanya gitu. Tapi SPDP-nya udah ada lagi dari kejaksaan gitu. Kan sebelumnya kenapa hasil pemeriksaan keterangan ahli ini nggak sampai di kejaksaan? Ternyata dijawab. Saya menyurat juga ke kejaksaan, dijawab oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bahwa terakhir itu bulan September tanggal 29 atau tanggal 22 saya lupa, 20 itu September 2022 itu penyidik masih belum memberikan hasil perkembangan perkara. Nah, cuma sekarang sudah diberikan lagi hasil perkembangan perkaranya ke kejaksaan gitu. Saya harap kedepannya bisa berjalan normatif prosedural secara baik lah. Gitu. Pasal-pasal yang diterapkan juga ideal gitu. Sesuai aturan yang ada lah. Jadi sesuai fakta hukum yang sudah ada. diakomodasi, artinya ada unsur pidana penipuan dan penggelapan sudah diakomodasi berarti? Iya. Sekarang sudah. Jadi dengan dijelaskan itu jawaban Dumas itu kan ada di situ. Oh ya, kalau di jawaban Dumas itu, ya jawaban Dumasnya jadi gini, sebetulnya kemarin itu bubarnya gelar perkara itu ditutup dengan adanya sedikit konflik gitu. Kalau Wasidik menyampaikan kepada saya, Bapak kan menyurati saya kemarin. Nah, nanti saya kirim Bapak, saya kasih Bapak jawaban surat kata gitu. Nah, saya sambil balik badan ya saya tunggu, saya juga nanti suratin lagi saya bilang gitu kemarin. Nah, ternyata dapatlah surat jawabannya dari Dumas saya itu. Di situ yang mengganjal itu kenapa saya bilang saya nggak sepakat kenapa di sini ada penggelapan tapi beliau nggak ada. Ternyata beliau menyampaikan bahwa pipa itu merupakan bezit milik PDAM dan uang pembayaran dari masyarakat ke PDAM itu merupakan hak PDAM. Jadi di situ tidak ada penggelapan. Dia memberikan jawaban tertulis seperti itu. Kenapa tidak ada penggelapan? Nah, disitulah bahwa di sini ada perbedaan pendapat dan perbedaan pemahaman gitu. Mungkin Pak Jisman bisa lebih menyampaikan kenapa di situ ada penggelapan gitu. Betul-betul ada penggelapannya gitu. Jadi di situ berbeda pemahamannya gitu. Nah, mungkin tadi Pak Jisman juga sudah menyampaikan bahwa di situ kan ada uang kita ini masukkan di sana. Jadilah pipa itu kan buat si pipa itu, pasang si pipa itu. Uangnya kemana? Terus soal uang kita kemana nih gitu. Nah, tapi si Kabag Wasidik menyampaikan bahwa tidak ada penggelapan karena uang iuran dari masyarakat ke PDAM itu merupakan hak PDAM. Jadi sampai sekarang masalah penggelapan belum clear nih Pak? Ya, dalam pertemuan gelar perkara itu kita berbeda pendapat. Saya sudah jelaskan begini, saya ulangi ya. Jadi kalau penggelapan itu kan tidak ada penjelasannya di dalam KUH pidana itu ya. Yang ada itu dalam doktrin dan jurisprudensi. Jadi kalau saya titip uang ke Pak Rudi, saya mau nitip uangnya, saya mau datang. Ini kan uang titipan sebenarnya, beli sesuatu ya. Saya beli barang lah, saya titip begitu ya. Tahu-tahu hilang. Itu penggelapan. Saya sudah kasih contoh. Itu uang saya gunakan untuk membeli pipa. Lalu saya pasang dan kesepakatannya uang itu harus kembali. Itu kan bukankah penggelapan? Ya berbeda pendapat. Saya kan ya guru yang sudah tua yang mesti bijak lah. Terakhir Pak Jahid, apa yang Anda harapkan dalam kasus ini untuk kedepannya? Saya harapkan sebenarnya bukan dalam kasus ini aja, tapi dalam semua kasus hukum pidana gitu di Indonesia itu polisi juga bisa lebih profesional, berpatokan pada KUHP dan KUHP gitu buat penerapan aturan-aturannya gitu. Itu yang menurut saya udah sangat sempurna aturan hukum di negara kita tuh sebetulnya. Sudah cukup, infrastruktur hukumnya sudah cukup Pak. Nah, sekarang untuk kasus ini, Anda sebagai penasihat hukum dari Pak Iwan, apa yang Anda harapkan dari Polda Kalimantan Barat? Saya harap penetapan status sebagai tersangkanya gitu. Kan mereka menyimpulkan kemarin 2 katanya. Kita pastikan paling tidak 2, bukan 1 katanya. Ya cuman silakan tetapkan aja dulu gitu. Siapa tersangkanya? Kan itu yang kita kejar selama lebih dari 2 tahun itu.
Lakukan penahanan terhadap tersangkanya. Sampai sekarang belum. Masih belum. Oke, berarti nunggu gelar perkara lagi. Iya. Nanti gelar perkara Anda datang juga? Mungkin internal gitu, nggak tahu. Internal mereka ya? Iya, internal mereka. Oke. Ini hanya Pak, fasilitas untuk menyampaikan harapan. Kita tidak bisa menekan siapa-siapa, tapi intinya Anda memberikan harapan dan kita suarakan. Mudah-mudahan suara kita didengar semua, termasuk dari Pak Urai tadi. Jadi ada latar belakang yang menguatkan kasus ini apa terjadi. Saya kira itu Pak Zahid. Ya, saya juga sangat terima kasih sudah diterima oleh Pak Rudi di sini. Pak Urai terima kasih jauh-jauh dari Pontianak, Kuburaya. Pak Zahid terima kasih. Ini suhu kita nih bos. Pak Jisman Samusir terima kasih datang dari Bandung. Sama-sama, saya diterima dengan baik hati. Siap. Mudah-mudahan kasus ini dapat segera teratasi Pak. Segera kita tayangkan dan mudah-mudahan teman-teman kita di Polda Kalimantan Barat maupun di Kejaksaan segera tanggap, merespon dan kasus ini dapat berjalan dengan cepat. Saya kira dari keluarga Pak Iwan yang diwakili sebagai prinsipal Anda kan harapannya tidak muluk-muluk. Nggak muluk-muluk. Hanya berharap proses ini segera sesuai dengan visi asas hukum kita kan harus murah dan cepat ya Pak ya. Iya. Ini sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Nah, oke. Kalau lihat kasusnya dari 2013 sudah 11 tahun ya Pak. Sudah SMP itu Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih saya ada sedikit ini Siap, Bapak. Suara hati yang paling dalam ini. Saya itu kan sebagai guru dan berprofesi juga sebagai ahli hukum pidana yang sering digunakan itu. Saya itu sebenarnya sangat sedih melihat kasus seperti ini. Oke. Kadang-kadang saya bertanya, ada nggak manfaatnya saya menjadi ahli, sementara mereka ini tidak memahami apa yang saya kemukakan. Padahal di dalam KUHP itu kan disebut, ya, alat bukti yang sah, termasuk keterangan ahli. Sementara dalam gelar itu kan disebut bagaimana nanti kami. Mungkin sedang lupa Pak. Mungkin diingatkan sama Mudah-mudahan. direktur. Mudah-mudahan mereka mendengar. Ya, dia kan secara gamblang eksplisit. Keterangan ahli kan hanya sebagai petunjuk ya Pak, buat membuat jelas dan terang suatu tindak pidana ya. Ya, mudah-mudahan ini direkturnya, Kapoldanya mendengar dan meluruskan lah. Iya, Ya, saya juga harap begitu. mungkin sedang Harapan lupa. kita begitu. Ya. Baik Bapak, Pak, terima kasih. Oke, terima waktunya. kasih. Pak Jisman, terima kasih. Ya, terima kasih. Sahabat Indonesia, ini suara masyarakat sebetulnya. Kasus ini tidak terlalu besar sebetulnya, kasus yang relatif kecil sebetulnya. Artinya kalau ini diselesaikan dengan cepat oleh teman-teman di Polda Kalimantan Barat dan aparat penegak hukum yang lain, itu bisa terlaksana sudah cepat sebetulnya, tidak perlu bertele-tele. Asal satu, ada keberpihakan, berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan berpihak pada orang. Ini menarik. Jadi mudah-mudahan teman-teman saya di Polda Kalimantan Barat mendengarkan podcast kita hari ini, dan kalau mau ada suara konfirmasi atau penjelasan lebih lanjut atau pembantah apa yang disampaikan oleh penasihat hukum, ahli pidana maupun dari Pak Urai, kami dari Kanal Bangsa menyiapkan waktu dan tempat untuk bersuara. Karena sebagai media saya mempunyai kewajiban untuk cover to both side. Jadi monggo saja, kami tunggu informasi dan klarifikasi kalau diperlukan. Tapi kalau tidak, harapan saya sebagai anak bangsa adalah tolong proses kasus ini sesegera mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Karena menurut penasihat hukum, infrastruktur hukum kita sudah cukup untuk bisa menyelesaikan kasus ini dengan cepat. Saya berharap Bapak-bapak juga mendengarkan suara kita, tidak muluk-muluk juga. Harapan kita proses ini ditangani dengan profesional, presisi seperti moto Kapolri, dan tegak lurus terhadap keadilan dan kebenaran. Jangan berpihak pada siapapun. Saya dalam hal ini juga tidak berpihak pada mereka-mereka, tapi saya berpihak pada kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan suara kami, suara anak bangsa ini didengar oleh beberapa kalangan yang terlibat atau yang berwenang di dalamnya. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Iwan.